Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi, ini merupakan sesi pertama pembelajaran kita semenjak ada grup Juragan Berkah ya. Nah, hari ini rencananya saya share ini sebuah video bagi teman-teman yang memang suka belajar secara visual. Jadi ingin melihat paparan, nanti saya akan sampaikan melalui paparan ini, melalui video ini. Dan juga nanti ada texting jika kalau teman-teman yang mungkin auditori dan terganggu dengan video, mungkin nanti juga bisa membaca melalui kuliah WhatsApp yang akan coba saya share. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Selamat bergabung teman-teman ke dalam komunitas Juragan Berkah. Bersama kita meraih keberkahan. Nah, dalam paparan saya yang singkat dalam video ini, kurang lebih saya akan mencoba menggambarkan kepada teman-teman sebenarnya kenapa ada grup dan kenapa teman-teman saya kumpulkan untuk bergabung menjadi komunitas Juragan Berkah. Bermula dari kegelisahan saya dan suami yang waktu itu melihat bahwa UMKM ini semakin terhimpit dengan adanya situasi pandemi yang semakin tidak menentu kapan berakhirnya. Tidak hanya terhimpit, kami takut jika nantinya UMKM ini tidak survive. Sehingga jika pengusaha yang punya modal yang besar saja dia stop produksi untuk menjaga bahwa tidak ada cost yang dia keluarkan, apalagi UMKM yang mungkin modalnya terbatas, kemudian resource-nya juga terbatas, sehingga nantinya ketika tidak mengetahui ilmu-ilmu atau kemampuan untuk survive di saat pandemi ini, maka sekalipun ada platform online, ada berbagai channel go digital yang digaungkan, maka tidak bisa untuk survive gitu. Dan ternyata ini juga terjadi di beberapa tetangga saya, yang mana karena ada pandemi, peminat untuk dagangan online-nya semakin sepi, seperti itu. Padahal kesempatan yang dia gunakan untuk go digital, untuk menggunakan platform online ini semakin terbuka lebar karena semakin banyak orang di rumah saja dan semakin banyak orang yang mungkin mengakses gadget ya. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesempatan untuk develop skill, maka para pengusaha online tersebut dengan modal yang terbatas akhirnya memilih untuk stop produksi juga gitu. Nah, teman-teman pasti sudah sering melihat bahwa ada banyak orang yang mulai menggunakan channel digital untuk meraih keuntungan atau untuk minimal untuk survive di pandemi ini. Karena ternyata apa-apa sudah mulai naik harganya ya. Belum lagi ketika nanti pertumbuhan ekonomi diprediksinya masih turun karena sekarang sudah -5 dan akan turun lagi. Nah, itu berbahaya. Karena jika terjadi resesi, maka keuangan Bapak dan Ibu tentunya akan tergoncang gitu dengan banyak-banyaknya barang-barang yang mungkin susah ditemui dan harganya mahal. Dan untuk mendapatkan suatu barang Bapak dan Ibu harus membayar lebih, extra cost dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi situasi yang makin tidak kita ketahui kapan akan selesai ini, banyak orang yang mencoba peruntungan dengan berjualan online. Mungkin menggunakan status, IG story gitu ya. Tetapi kalau teman-teman lihat atau mungkin coba bertanya kepada uh, orang yang mungkin berjualan online tersebut, mungkin nggak sih semakin banyak dia post setiap hari rutin, akan semakin banyak profit yang dia dapat. Kira-kira berbanding lurus nggak ya gitu? Coba ya. Nah, kemudian uh, kita lihat lagi, ada banyak orang yang rajin sekali update status, tapi ternyata dia juga nggak closing-closing. Tidak ada info bahwa dia sudah kirim produk gitu ya. Status banyak, sampai ratusan mungkin setiap hari ya jualan baju online. Tetapi tidak ada satupun closingan di hari itu. Nah, apa sebenarnya yang salah? Oke. Nah, selanjutnya saya dan Papa kau juga melihat bahwa ada orang yang sebenarnya selalu menunjukkan bahwa dagangannya itu laris. Laku sekian kilo, laku sekian kilo, tetapi dompetnya seret. Nah, apa yang sebenarnya salah? Apakah dagangannya laris tapi ternyata profitnya kecil? Atau mungkin ya selama ini yang dia lakukan adalah
salah penghitungan gitu. Profit sama dengan cost yang dia keluarkan. Gitu. Karena bisa jadi nggak apa-apa deh untung 1.000 2.000 asal dagangannya lancar gitu. Padahal cost yang dia harus keluarkan untuk bisa survive untuk berjualan itu mungkin lebih besar dari itu. Karena dia untung 2.000 tapi ketika dia harus antar barang dagangannya ke tempat yang jauh, dia tidak mengkalkulasi cost tersebut karena pikiran dia yang penting dagangan lancar. Nah, itu berarti ada pola pikir yang salah gitu. Nah, ini sedikit reminder bagi teman-teman bahwa ketika teman-teman mulai berjualan atau berdagang, itu selain adanya keuntungan yang bisa teman-teman raih untuk uh, untuk dinikmati saat ini gitu ya, atau mungkin untuk jadi tabungan dan teman-teman dapatkan saat ini, ada sebenarnya investasi jangka panjang yang sebenarnya sudah teman-teman lakukan ketika teman-teman mulai berdagang. Yang pertama yaitu networking atau relasi. Seharusnya ketika teman-teman berdagang atau berjualan, itu menambah networking atau relasi. Jadi coba dipertimbangkan lagi. Kalau ternyata jualannya masih ke itu-itu aja, mungkin networkingnya kurang luas. Kalau profitnya masih belum banyak, berarti mungkin networkingnya juga masih terbatas. Gitu. Harusnya ketika teman-teman berdagang, teman-teman bisa melebarkan sayap, terbuka untuk berkenalan dengan siapa saja, edukasi produk yang teman-teman punya ke siapa saja tanpa kita membanding-bandingkan orang lain. Gitu. Kita harus punya mindset yang uh, yang fair, bahwa semua orang bisa menjadi calon customer kita gitu. Jadi tidak boleh kita langsung resisten, kita mendiskreditkan seseorang bahwa dia kayaknya nggak bisa deh beli produk kita. Nah, itu tidak boleh. Dalam networking kita harus terbuka dan percaya kepada orang tersebut. Oke, yang kedua yaitu investasi dalam menempa mental kita menjadi lebih tangguh lagi, atau kalau orang sering sebut mental baja. Karena kalau dalam berdagang tentunya ada banyak penolakan yang dihadapi. Nah, di sini ketika teman-teman introspeksi diri, kenapa saya bisa ditolak, kenapa dagangan saya tidak laku, harus ada proses introspeksi diri untuk bisa nantinya teman-teman mengenerate bahwa oh ternyata saya salahnya di sini. Oke, besok saya coba lagi, saya coba perbaiki gitu. Nah, disinilah perkembangan untuk bisa mendapatkan mental yang tangguh. Saya ingat betul ketika saya masih mahasiswa dulu, saya berjualan gorengan. Yang mana orang tua saya ketika mengetahui saya jualan gorengan, pikirannya, oh kalau dia kuliah di UI dan jualan gorengan, kenapa nggak balik aja ke kampung, jualannya di kampung aja, toh juga ada tetangga yang jual gorengan. Gitu. Tetapi di situ saya melihat bahwa oh orang tua saya mungkin belum tahu potensi yang saya dapatkan dari keuntungan menjual gorengan. Karena dengan profit waktu itu sekitar 50% dan ketika saya kalkulasi seharian mungkin saya bisa mendapatkan 200.000. Dan ketika masih mahasiswa 200.000 profit ya, bukan omset. 200.000 profit ketika itu dikalikan 30 hari sudah berapa? Itu sudah sama dengan saya bekerja kan ya di kantoran gitu. Nah, maka dari itu mental yang tangguh dapat kita peroleh ketika kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang memang terjadi selama kita berdagang. Kemudian yang ketiga terkait pola pikir kritis melihat peluang. Saya merasa bahwa sejauh pengalaman saya berdagang, yang ditempa selain mental dan juga networking saya adalah pola pikir saya. Karena ketika saya bisa kritis, saya melihat peluang bahwa, oh ternyata ada orang yang menawarkan saya produk X untuk dijual. Kira-kira customer saya siapa ya? Siapa yang cocok untuk saya promosikan, untuk saya approach produk yang baru ditawarkan kepada saya ini. Nah, itu juga membuat teman-teman nantinya berpikir kritis, jeli melihat peluang, sehingga nantinya mungkin bukan dari dagangan kita yang saat ini, mungkin suatu hari nanti, entah sebulan, 2 bulan, atau setahun lagi, Bapak dan Ibu atau teman-teman ketemu dengan orang-orang yang menawarkan potensi dan peluang,
bisa berani untuk ambil karena teman-teman udah terbiasa untuk memiliki pola pikir kritis seperti itu. Nah, ini juga ada manfaat berdagang selain dari investasi jangka panjang tadi. Nah, ketika teman-teman sudah berdagang dengan ilmu dan teknik yang tepat, sebenarnya teman-teman sudah akan menguasai namanya teknik persuasi. Karena di sini persuasi itu saya rasa tidak mudah untuk membuat orang itu mau mengeluarkan uangnya secara cuma-cuma. Ya oke, digantilah ya sama produk. Tapi untuk orang yang sebelumnya tidak memiliki niat untuk membeli produk tersebut, kemudian bisa Anda approach untuk membeli produk Anda, itu suatu hal yang sangat wow, gitu ya. Karena untuk persuasi ini kita juga harus mengetahui kondisi psikologis dan ekonomi si customer gitu. Oke, nah selanjutnya juga ada teknik menghadapi penolakan. Karena ketika teman-teman sudah bisa berdagang dengan smooth, nantinya mungkin sudah selesai problem untuk menghadapi penolakan ini. Karena kebanyakan orang ketika dia sudah ditolak, down. Kita nawarkan daster ke seseorang. Daster ini harganya 50.000 Bu, silahkan. Ah, saya kemarin juga beli harganya 35 kok, enggak deh. Gitu. Otomatis secara psikologis down. Gitu. Sekalipun mungkin enggak lah, ya udahlah mungkin belum rezeki gitu ya. Tapi secara psikologis Bapak dan Ibu itu down. Pasti mengalami namanya agak sedikit stres ya mungkin. Tapi yang menentukan Bapak dan Ibu itu menganggap itu sebagai suatu permasalahan yang berarti atau tidak, ini coping stres Bapak dan Ibu gitu. Tapi ketika mengalami penolakan pertama kali, Bapak dan Ibu ini mengalami uh, emosi atau state yang negatif sehingga untuk bisa kembali lagi memikirkan bahwa oh ya udah tidak apa-apa. Ini dibutuhkan momen sekitar mungkin masing-masing orang berbeda ya. Ada 1 menit, 2 menit untuk akhirnya menerima penolakan tersebut. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan regulasi emosi itu pasti akan cepat. Tapi ada orang yang berjualan ditolak sekali, stresnya, depresifnya, merasa depresnya itu bisa sampai 1 bulan. Gitu. Nah itu ada. Nah kemudian ada juga manfaat berdagang lain yaitu melatih empati. Karena di sini teman-teman akan melihat customer, kondisi customer. Jadi kalau misalkan ada customer yang terbiasa untuk berbelanja kopi di Starbucks. Kemudian teman-teman tawarin kopi PKL dari botol bekas Aqua misalkan ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, tentu dia pasti akan menolak gitu. Dan di situ justru menunjukkan betapa kita tidak berempati kepada dia. Karena kalau kita mengetahui customer, kita akan memberikan produk yang memang sesuai dengan kepribadian dia, sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau orang suka di Starbucks, tawarkan kopi lain yang mungkin dari petani binaan atau kopi lain yang mungkin diolah dengan cara yang sangat higienis dan lain sebagainya yang punya keunggulan gitu ya. Tapi kalau Anda berdagang ke orang yang memang terbiasa ngopi di pinggir jalan, ya jangan pernah menawarkan Starbucks. Karena nanti terkesannya menyindir atau menyinggung seperti itu. Jadi berdagang juga mengajarkan kita untuk empati. Nah selanjutnya juga ada manfaat lain yaitu kemampuan analisis dan berpikir kritis kita yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika teman-teman berdagang, teman-teman akan memikirkan loh berapa profit yang saya dapatkan, berapa closingan yang harus saya dapatkan setiap harinya, atau siapa yang harus saya approach untuk membeli produk saya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kemampuan untuk sabar dan ikhlas. Karena pada akhirnya kita manusia hanya berusaha dan nantinya Allah yang akan memberikan jalan-jalan rezeki yang lain. Entah itu dari teman yang memang kita closing atau tahu-tahu ada orang yang bertanya kepada kita. Nah, ini udah bagian dari Allah seperti itu. Nah, di sini di Community of Practice Juragan Berkah, saya mencoba membuat kerangka kita selama 1 bulan ini. Jadi kita kan di grup ini akan belajar. Jadi kita fokusnya tidak hanya berdagang, tapi kita mencoba untuk mengembangkan skill baru
atau skill yang kita asah, mungkin teman-teman sudah punya skill dan kita asah skillnya dengan cycling seperti ini. Ini framework belajar kita dalam 1 bulan ini. Jadi kurang lebih kita nanti pertama-tama akan mencoba untuk planning. Kita tentukan target profit yang ingin kita dapatkan. Kemudian setelah kita planning, nanti kita akan coba developing. Kita akan coba developing untuk psychological skill, seperti misalkan communication skill, nanti kita juga belajar tentang how to build trust dari customer, bagaimana cara untuk mengembangkan track record yang positif di mata audiens. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait motivasi, terkait pemahaman diri, dan juga empati. Nah, sembari kita belajar psychological skill ini, nantinya teman-teman juga harus experiencing secara langsung. Dan di sini saya minta teman-teman untuk mencoba menerapkan apa yang menjadi tugas teman-teman. Jadi dari psychological skill ini nanti ada PR-PR, ada tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ini insya Allah bakal apa ya, smooth lah ya. Nggak seperti tugas yang kalau teman-teman kerjakan dari kantor itu agak menjadi beban. Ini harusnya smooth gitu ya. Nah, nanti experiencing, nanti kita evaluasi, kemudian kita juga akan develop marketing skill, mulai dari bagaimana cara menulis copywriting yang bagus, bagaimana menjadi seorang storyteller yang bagus. Nanti teman-teman juga akan experiencing, dan kemudian kita evaluasi lagi. Kita coba planning ulang lagi, kita coba belajar lagi, gitu. Dan kalaupun teman-teman nanti dari sesi belajar bersama di grup ini ternyata masih ada pertanyaan, kita bisa one on one coachingnya gitu. Tapi di sini kita belajar dari semua ya. Nah, kemudian di Community of Practice Juragan Berkah ini juga kalau kita coba ambil sudut pandang manajemen organisasi, kita terapkan di kelompok atau tim kerja kita saat ini. Nah, sesi yang pertama yang tadi saya sebutkan sebagai planning, kita akan mulai hari ini. Jadi saya akan minta Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya untuk mencoba planning target bulan ini. Karena kita harapannya tidak hanya belajar dan dapat ilmu sampai Bapak dan Ibu aware saja, tapi sampai Bapak dan Ibu benar-benar bisa praktis menggunakan ilmu Bapak dan Ibu. Harapan saya nantinya kalau misalkan kita semuanya sudah berhasil mencapai goal kita, teman-teman nanti bisa edukasi ke lebih banyak orang lagi, karena ternyata banyak sekali loh UMKM yang membutuhkan pendampingan seperti ini. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah melakukan planning, kita akan organizing untuk menyusun strategi kita mencapai plan kita yang tadi. Entah itu kita akan menggunakan uh, sistem Japri atau sistem sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu actuating, di mana kita akan action dengan sumber daya yang kita punya. Dan yang keempat yaitu evaluasi bulanan atau controlling untuk memastikan bahwa semua yang kita planning memang sudah tercapai dengan strategi yang tepat dan dengan action yang tepat. Nah, kita hari ini masuk ke dalam planning dulu. Hanya satu tugas yang nantinya akan saya berikan ke teman-teman. Nah, di planning ini ada 3 hal yang menurut saya dan suami ini penting sekali untuk ditetapkan di awal sebelum teman-teman memulai untuk berjualan. Yang pertama yaitu profit dan omset. Jangan lupa untuk menentukan profit bulanan, profit mingguan, dan profit harian. Kenapa untuk berjualan aja harus ribet ini? Karena coba nanti kita lihat cita-cita teman-teman. Semuanya ingin bisnis yang sustain, semuanya ingin bisnis yang panjang, yang bisa untuk mendapatkan tabungan dan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman tidak menetapkan profit yang holistik, ya sudah jadinya berjualan hanya here and now saja gitu. Ketika saya mau saja, mut-mutan dan lain sebagainya. Karena yang mendukung teman-teman untuk punya motivasi yang besar, kalau secara psikologi itu adanya goal yang ditetapkan secara spesifik, measurable, dan dapat terhitung gitu ya. Dapat terukur kemampuan untuk mencapainya gitu, secara spesifik juga gitu. Ada namanya SMART. Nanti kita akan pelajari juga di tahap motivasi. Oke. Nah, di planning ini profit wajib ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu produk.
teman-teman di sini bukan menjadi MLM saya ya, bukan menjadi downline saya kalau di MLM. Tapi di sini saya sama suami fokus untuk mendevelop bagaimana teman-teman memiliki skill untuk berjualan apapun dan survive dan tercapai goal dari teman-teman. Jadi jangan uh, takut ketika saya punya produk lain loh, saya nggak mau jualan produk kamu loh. It's okay. Produk saya justru menjadi apa ya, menjadi opsi ketika teman-teman tidak punya produk yang lain kok gitu. Jadikan itu opsi terakhir. Jangan menjadikan produk saya sebagai opsi pertama. Karena ketika teman-teman melihat bahwa market teman-teman itu punya potensi yang besar untuk menyerap suatu produk, ya sudah hadirkan produk itu ke hadapan mereka gitu. Nah, oke. Nah, di sini saya sedikit sharing terkait tips memilih produk yang akan survive untuk diterima customer teman-teman. Jadi dalam memilih produk itu minimal ada 3 hal ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang amat sangat kamu sukai dari sebuah produk atau produk tersebut? Apakah kamu memang akan sebegitu sukanya dengan produk itu? Karena nantinya yang teman-teman lakukan itu adalah mengedukasi orang-orang untuk mencintai si produk itu juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan handphone ya, gadget. Teman-teman nggak suka iPhone, tapi teman-teman paksain diri teman-teman untuk jualan iPhone gitu. Jadinya gimana? Nggak perform. Ya perform tapi nggak optimal gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu, oh saya sukanya produk Samsung, ya sudah. Ketika teman-teman jualan Samsung, bisa sampai mati-matian membuat orang yakin bahwa itu adalah gadget yang terbaik gitu. Jadi temukan produk yang mana kamu memang mencintai produk tersebut lebih dari orang lain gitu ya. Terus yang kedua, terkait harga. Nah, di sini harga ini adalah harga yang menurut teman-teman wajar dibayarkan oleh orang yang akan menyukai produk tersebut. Tadi, ketika teman-teman jualan iPhone, iPhone ini mahal. Berarti Anda sendiri menganggap bahwa harga itu nggak fair ya. Sementara ketika Anda jualan Samsung, karena Anda tahu Samsung itu kelebihannya A, B, C, D, E, menurut teman-teman wajar harganya lebih mahal daripada iPhone. Nah, harga di sini itu adalah harga yang fair menurut teman-teman gitu. Jadi kira-kira orang akan mau nggak sih bayar segitu gitu ya. Oke, nah yang ketiga terkait kualitas. Tentunya kalau teman-teman belanja ke supermarket juga pasti memilih produk yang terbaik. Nah, sama seperti juga customer teman-teman nantinya dia akan memilih produk-produk yang terbaik. Jadi jangan pernah menomorsekiankan kualitas gitu ya. Dan yang terpenting dari produk ini yang ingin saya sampaikan adalah jangan buang waktu Anda yang begitu berharga hanya untuk menjual produk yang bahkan tidak memberi manfaat buat Anda. Oke, karena produk yang Anda bawa itu mencerminkan diri Anda. Jadi ketika Anda salah memilih produk, maka ya sudah relasi tidak akan dapat, networking atau relasi tadi juga jadinya memandang Anda sebelah mata gitu. Karena produk Anda mungkin tidak tepat, tidak mencerminkan diri Anda gitu. Cari produk yang memang ketika Anda ingin menjual produk itu, Anda rela mungkin 24 jam dalam seminggu bergelut dengan produk tersebut. Gitu. Sebagai contoh, misalkan saya memilih dimsum. Kenapa saya harus menjual dimsum? Orang lain mungkin nggak punya reason yang sama dengan saya. Kalau saya misalkan menjual dimsum karena saya suka dimsum dan saya tahu dimsum ini enak. Dan ketika ada orang lain di luar sana yang berusaha untuk mencari dimsum enak tapi nggak nemu-nemu, saya mencoba loh membantu mereka. Jadi saya jual karena saya tahu itu enak dan saya recommended banget itu dimsum dan saya mau menjual karena di satu sisi saya mencari keuntungan, di sisi yang lain saya membantu orang untuk mendapatkan dimsum yang terenak seperti yang saya makan gitu. Nah, yang untung siapa? Saya atau dia? Atau kita berdua? Gitu. Nah, itu ketika sudah menemukan produk yang tepat. Nah, berikutnya yaitu customer. Kalau dulu teman-teman mungkin nggak suka simpen nomor kontak orang-orang yang ada di grup yang mungkin teman-teman ikuti, mulai sekarang coba deh disimpan. Siapa tahu ada orang-orang yang sudah simpen nomor teman-teman terlebih dahulu, tapi nggak bisa lihat status teman-teman, karena teman-teman sendiri nggak nyimpen itu nomor HP orang itu. Jadi saran saya, kalau ingin berjualan online memang harus perbanyak relasi. Harus mencoba memberikan akses kepada orang-orang untuk
melihat diri kita untuk lebih untuk lebih terbuka kitanya, jadinya orang-orang juga tahu gitu ya kalau bapak dan ibu, oh ternyata dia jualan ini dan lain sebagainya gitu. Itu untuk customer. Nah, coba kita lihat dari 13 orang yang sudah bergabung ke grup Juragan Berkah ini, saya lihat bahwa cita-citanya sama. Kita semua ingin punya bisnis yang kokoh, ingin punya bisnis sendiri yang mungkin autopilot, dan juga bisa menghasilkan profit-profit yang berkah, yang memang nantinya dapat digunakan untuk keperluan sedekah, anak, untuk mandiri secara finansial, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan duniawi gitu ya. Nah, berikut tugas rumah yang harus teman-teman lakukan. Untuk memiliki bisnis yang autopilot, untuk memiliki bisnis yang sustain, yang bisa panjang, teman-teman juga harus rencanakan. Tidak bisa langsung instan dengan jualan satu produk terus teman-teman bisa sukses gitu ya. Teman-teman tentunya menghadapi berbagai halangan dan rintangan, apalagi ketika tidak direncanakan. Nah, hari ini saya ingin mencoba memandu teman-teman dalam merencanakan jualan yang nantinya akan membawa teman-teman kepada kesuksesan. Coba hari ini teman-teman buat planning, kira-kira dalam sebulan kita belajar nanti, berapa sih profit yang ingin dicapai? Di sini kita berbicara profit, tentunya profit ini adalah keuntungan. Jadi, berapa keuntungan yang ingin teman-teman dapat? Karena ini berkaitan juga nantinya dengan hasil evaluasi dari pembelajaran saya. Kalau misalkan teman-teman jualan handphone misalkan, profit di sini berarti sudah dipotong dengan biaya pulsa, biaya listrik, atau biaya lain-lain misalkan. Jadi profit ini adalah uang idle, uang yang kelebihan atau gap dari penjualan teman-teman yang memang bisa dipergunakan untuk saving, dipergunakan untuk konsumsi dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman planning profit yang ingin dicapai bulan ini. Kemudian yang kedua adalah analisis produk yang ingin teman-teman pivot atau ingin uji coba untuk dijual selama sebulan ini. Sekalipun nantinya ketika 1 bulan berlalu teman-teman menambah produk atau mendapatkan produk baru, it's okay. Tapi hari ini coba teman-teman kembali lihat aset apa yang sebenarnya sudah teman-teman punya untuk bisa kita coba berjualan online. Kemudian yang ketiga terkait analisis customer. Kira-kira ada nggak 1-2 orang yang sudah teman-teman bidik, dia bakal membeli produk teman-teman. Gitu. Nah, ini 3 hal ini silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di grup maksimal besok pagi. Gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.